Buntut panjang dari abolisi dan amnesti yang diberikan Pak Prabowo kepada Tom Lembong dan Hasto membuat yang katanya fans Jokowi menyesal memilih Pak Prabowo, teman-teman. Bahkan di antara mereka ada yang hatinya terluka sampai bernanah. Wadaw, wadidu. Ini menarik untuk kita reaksi, teman-teman. Seperti apa videonya? Ini dia videonya. Saya rela melarat di Jakarta. Saya ingin bersuara untuk RUU perampasan aset koruptor disahkan menjadi undang-undang. Saya nggak peduli makan atau tidak makan. Itu tujuan saya ada di sini. Sehingga ketika persoalan ini bukan lagi kecewa, bukan lagi sakit hati, luka bernanah hati saya ini. Pak Budius, kalau misalkan saya akan mati setelah bicara dengan Pak Budius di sini, saya punya satu permintaan. Ingat saya. Untuk persoalan amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristianto dan Tom Lembong, saya mau katakan presiden kita, Jenderal Prabowo Subianto, adalah pengecut yang menjijikkan. Tidak lebih dari itu. Apa yang kurang bagi seorang Prabowo Subianto? Dia adalah Presiden Republik Indonesia pertama yang dipersiapkan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Secara mental, luka masa lalunya disembuhkan dengan pangkat sempurna di bahunya. Apa yang kurang buat seorang Jenderal Prabowo Subianto? Itu adalah modal secara mental yang ditinggalkan oleh pendahulunya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Orang katakan Jokowi nggak berbuat apa-apa. Contohnya, pertumbuhan ekonomi di era Bapak Jokowi selalu berkisar 5% ke bawah. Saya katakan syukur alhamdulillah Astungkare. Puji Tuhan, sempat bertumbuh, Pak. Bahkan 0,1% pun saya katakan syukur alhamdulillah puji Tuhan Astungkare. Kenapa? Dia bangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Niaga sampai Pulau Rote, dibangunnya semua. Anda menabung, saya membangun. 1 tahun ke depan, saya punya rumah. Jaminan kesejahteraan saya ada. Anda menabung, 1 tahun kemudian, Anda punya uang. Apakah uang yang Anda pegang menjamin kesejahteraan Anda? Belum tentu. Tergantung bagaimana Anda mengelola uang yang Anda pegang. Jokowi membangun Indonesia dari Sabang Merauke. Bahkan pos-pos lintas batas negara. Belum pernahkah orang yang basic militer menjadi presiden? Sudah. Apakah ada perhatian terhadap pos lintas batas negara yang merupakan wajah negara kita? Harga diri bangsa kita ada di situ. Apakah mereka punya perhatian, kepedulian terhadap pos-pos lintas batas negara itu? Tidak ada. Jadi kalau bicara nasionalisme, bicara tentang hati yang betul-betul cinta NKRI, menjaga harkat martabat Jokowi, tidak ada yang lain. Jadi dia bangun Indonesia, wajar kalau pertumbuhan ekonominya tidak tinggi dibandingkan pendahulunya. Wajar perekonomiannya lebih tinggi, tingkat pertumbuhan ekonominya lagi. Kenapa? Karena dia tidak bangun apa-apa. Dia kasih apa untuk Papua? Dia kasih apa untuk Manado, NTT, Maluku? Yang ditinggalkan mangkrak, gedung olahraga mangkrak di mana-mana. Itu yang ditinggalkan oleh SBY. Maaf, saya subjektif. Saya siap dengan segala risikonya. Pak yang saya katakan tadi, Pak Budius, kalau saya mati setelah berbicara dengan Anda di sini, satu permintaan saya, ingat saya. Hanya itu permintaan saya. Kenapa? Ini dititipkan kepada Jenderal Prabowo Subianto untuk dilanjutkan.
Kemudian, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kalau kita bicara tentang utang negara, kalau kita bicara tentang defisit anggaran, harus kita bandingkan dengan apa? Potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Jokowi sudah tinggalkan potensi besar. Tinggal bagaimana orang yang melanjutkan ini, pemimpin yang melanjutkan ini, bisa mengelolanya dengan sabar, dengan hati, dengan jujur. Ada PT Freeport Indonesia sudah ditinggalkan. Blok Rokan, Blok Mahakam, PT Chevron, dan lain-lain ditinggalkan. Itu adalah potensi. Jadi Jokowi tidak sekedar menghambur-hamburkan uang negara tanpa ada sesuatu yang dikerjakan. Anggaran negara tidak dihambur-hamburkan. Ada buktinya. Dia bangun Indonesia, dia tumbuhkan harapan hidup yang lebih baik untuk generasi penerus bangsa. Tidak hanya di kota-kota metropolitan, tapi juga di pelosok-pelosok negeri. Sekarang di Gresik, Jawa Timur, kita sudah punya pabrik pemurnian logam mulia terbesar di dunia. Diresmikan oleh Jenderal Prabowo Subianto. Itu adalah potensi, Pak. Potensi besar. Jadi Jokowi tidak tinggalkan masalah untuk Jenderal Prabowo Subianto. Dia tinggalkan harta karun untuk Jenderal Prabowo Subianto. Pertanyaannya, Jenderal Prabowo Subianto mau jujur tidak untuk mengelola ini semua dengan bijaksana? Kembali ke situ. Jadi, menurut saya, Presiden Jenderal Prabowo Subianto adalah seorang presiden yang telah dipersiapkan dengan sebegitu sempurnanya oleh pendahulunya. Belum pernah ada seorang presiden yang dipersiapkan dengan begitu sempurna oleh pendahulunya seperti Jenderal Prabowo Subianto. Dan setelah itu, tadi kita bicara ekonomi, saya bicara ekonomi, berbicara tentang pembangunan, saya bicara tentang potensi-potensi yang ditinggalkan oleh Bapak Jokowi. Dia tinggalkan RUU perampasan aset koruptor. Bapak Prabowo, ini RUU perampasan aset koruptor. Maaf, saya tidak berhasil karena saya kader partai. Anda bukan kader partai. Tidak ada yang bisa mengendalikan Anda, mengintervensi Anda, ngatur-ngatur Anda. Anda punya hak, Anda punya kuasa penuh untuk mensukseskan ini. Lakukan ini, dan negara Republik Indonesia segera masuk kepada era kemakmuran dan kesejahteraan. Kurang apa? Kurang apa? Makanya saya katakan, untuk persoalan amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong, Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut yang menjijikan. Jika kita kompak, jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian-kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum. Karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung. Tidak layak untuk memimpin NKRI. Presiden Republik Indonesia yang digadang-gadang sebagai macan Asia, ternyata hanya macan ompong yang memelihara kucing. Segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita sekarang ini ternyata tidak berpihak kepada rakyat dan hanya omon-omon. Negara kita negara yang sumber daya alamnya itu sangat luar biasa banyaknya. Mulai dari tambang minyak, emas, nikel, batu bara, gas bumi, dan lain sebagainya, termasuk hasil hutan. Itu kemana hasilnya semua? Dan juga
uang-uang hasil sitaan daripada koruptor yang nilainya sampai triliunan, bahkan ribu triliun yang disita dari koruptor, itu di mana semua? Sementara kita rakyat ini dijajali dengan segala tagihan-tagihan pajak, semua dikenai pajak. Apa negara ini harus hidup dari pajak yang rakyat berikan? Ini tidak adil. Dalam pemerintahan Prabowo sekarang, ternyata kita tidak menemukan apa artinya seorang pemimpin negara yang bijaksana. Ternyata hanya pemimpin yang bodoh, yang menjual data dari rakyat Indonesia ke luar negeri, yang akibatnya nanti sangat rentan terhadap manusia-manusia tidak bertanggung jawab terhadap akun-akun rakyat Indonesia, apalagi yang berhubungan dengan masalah keuangan atau bank. Bisa ditutup orang bank apa kita, rekening kita. Bisa dicuri orang uang kita. Itulah yang paling negatifnya untuk rakyat kecil. Janganlah dulu tentang masalah-masalah yang lain. Kenapa saya bilang negara kita ini sekarang tidak adil? Sementara sumber daya kita banyak, sumber daya alam kita banyak, hasil tambang kita banyak. Itu uangnya kemana semua? Seharusnya itu sudah bisa menghidupi rakyat Indonesia. Tapi kita harus dibebani lagi dengan pembayaran pajak. Pajak inilah, pajak itulah, pajak inilah. Sementara kehidupan masyarakat sekarang semakin susah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, ya, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat. Ya. Kemakmuran yang bagaimana bisa kita temukan sekarang? Ekonomi tidak berjalan dengan baik. Negara kita ini sekarang tidak baik-baik saja. Negara yang baik-baik saja itu adalah ketika masyarakatnya, rakyatnya itu sejahtera. Kita tidak boleh melihat segelintir orang yang kaya raya, yang hidup di kota sana. Segelintir orang tersebut bukan melambangkan atau mencerminkan kehidupan bangsa ini yang bagaimana sekarang sedang morak-marik rakyatnya. Saya bingung dengan kebijakan-kebijakan seorang presiden yang katanya jenderal macan Asia, ternyata hanya kucing ompong. Seperti apa peliharaannya itu? Bacot semua, bacot. Padahal demokrasi ekonomi itu harus, ya, ekonomi yang berkerakyatan, yang tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan rakyat. Tetapi apa yang kita lihat sekarang? Kita jangan terbuai dengan kata-kata statistik yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang ternyata adalah juga manusia bodoh, yang mengatakan bahwa tingkat kesejahteraan dan perekonomian bangsa Indonesia ini naik. Naik kemana? Naik ke bulan. Semua pada ngeluh. Keuangan, pekerjaan yang susah, tapi harus dibebani oleh pajak-pajak. Negara harus mementingkan rakyat, bukan hanya mementingkan pejabat-pejabat dengan segala rencana-rencana yang tak masuk akal, bullshit semua. Masa mau memikirkan rumah untuk anggota DPR lah, memikirkan rumah untuk inilah, menteri lah. Gila negara ini sekarang. Kalau Bapak Presiden Prabowo tidak mampu memimpin negara ini lebih baik, silakan mengundurkan diri. Daripada kami rakyat ini turun ke jalan untuk memaksa Bapak lengser. Lebih terhormat Bapak mengundurkan diri. Karena apa? Hasilnya tidak ada kami lihat yang signifikan untuk sekarang. Penegakan hukum amburadul, ya, yang Bapak berencana menaikkan gaji hakim lah 250%. Kan gila itu namanya. Menaikkan gaji pegawai negeri sipil lah, memberikan tanah untuk ormas-ormas lah. Pakai otak Pak, pakai. Anda itu dipilih, ya, bukan hanya untuk menjadi presiden saja.
Tapi tugas dan fungsi presiden itu harus sebagai penentu kebijakan-kebijakan, ya, bagaimana negara ini ke depannya, yang terkait dengan kesejahteraan rakyat, yang kemudian Bapak ajukan ke DPR untuk disahkan. Jenderal apaan kau? Kami masyarakat berhak mengkritik ketika presiden itu tidak bisa seperti apa yang rakyat harapkan. Pemberian amnesti lah, pemberian abolisi lah, jelas mereka adalah koruptor, tapi Bapak bebaskan. Kan lucu kau. Kami kira Bapak itu memang betul-betul macan Asia seperti yang Bapak gadang-gadang. Ternyata kau hanya kucing garong. Apa? Mau Bapak pidanakan saya? Nggak bisa lagi. Sudah ada peraturannya, bahwa masyarakat dan rakyat bisa mengkritik presiden dan pejabat lain. Itu bukan penghinaan atau bukan fitnah. Kecewa kami rakyat ini melihat Bapak sebagai seorang presiden yang katanya macan Asia. Peliharaanmu pun kucing. Kau lihat orang di Arab sana, peliharaannya apa? Singa, macan. Ada kebijakanmu yang masuk akal, dan tak ada kebijakanmu yang berpihak kepada rakyat. Makanan gratis. Makanan gratis apa untuk anak sekolah itu? Itu hanya untuk sebagai kamuflase aja itu. Karena memang tidak berbobot memberi makan rakyat. Bukan seperti itu caranya memberi makan rakyat. Bapak memberikan nasi kepada, memang ada baiknya, tapi lebih banyak tidak baiknya. Karena apa? Pengusaha-pengusaha catering itu yang beruntung. Bahkan kadang anak-anak tidak dimakannya nasi itu. Karena apa? Kayak nasi kucing. Yang cocoknya itu dimakan oleh ternak. Penasihat presiden ini bagaimana sih? Makin mundur Pak kita ke belakang ini, makin mundur. Baru kali ini saya kepikiran, untung selama 2 periode Bapak Prabowo menjadi calon presiden, ya, tidak saya pilih. Terbukti sekarang kinerja Bapak itu bagaimana ketika sudah terpilih. Ternyata Bapak nonsen, omong kosong semua, omon-omon. Kalau merasa Bapak tidak sanggup dengan usia yang sudah semakin tua, ya mundur. Jangan paksakan diri, karena terlalu banyak sudah kebijakan-kebijakan Bapak yang tidak pro rakyat, tapi pro pejabat, pro ormas, pro negara lain. Selain ketololan dengan menjual data ke Amerika Serikat, yang lebih tolol dan lebih absurd lagi adalah kebijakan PPATK berhak memblokir rekening di bank yang tidak terpakai selama 3 bulan. Itu pelanggaran hak asasi manusia, bos. Bapak belajar dari mana? Penasihatmu, menterimu dari mana pendidikannya semua? Kok semakin tolol gitu loh. Kemudian masalah tanah. Tanah yang tidak dikelola selama 2 tahun berturut-turut disita oleh negara. Kebijakan macam apa itu? Kok jadi kita mundur ke zaman sebelum kemerdekaan? Zaman kolonial. Menghilangkan hak rakyat secara semena-mena. Seandainya itu tanah warisan, ya, jadi disita oleh negara karena tidak dipelihara atau dipakai selama 2 tahun. Peraturanmu peraturan goblok semua. Ya suka-suka orang terhadap tanahnya. Mau dibiarkan dulu dipakai sebagai lapangan bola kek, mau dibiarkan dulu untuk penghijauan kek, selama 2 tahun atau beberapa tahun, tapi negara akan menyitanya kalau tidak dipakai selama 2 tahun. Kan gila.
Kalau mengeluarkan kebijakan itu dipikirkan dulu. Jangan seperti PPATK itu. Dikeluarkan kebijakan, kemudian dibatalkan. Tapi sudah ada efek negatifnya kepada orang lain. Bahkan ada orang yang sudah meninggal karena rekeningnya tidak bisa dicairkan. Itu namanya membunuh secara tidak langsung. Jangan karena Bapak Presiden jadi sesuka-sukamu. Dulu kami berharap bahwa sebagai seorang jenderal, Bapak itu jiwanya jiwa Indonesia, jiwa seorang pejuang. Ternyata jauh panggang dari api. Salah pilih kan. Saya kasih paham ya untuk Anda Prabowo. Jokowi mempertaruhkan segalanya untuk Anda, untuk mendukung Anda, sampai dia dihina-hinakan sama Megawati, dihina-hinakan sama kader-kader PDI Perjuangan, dihina-hinakan sama Hasto yang sekarang jadi tersangka, yang kamu malah selamatkan, dihina-hinakan oleh Anies, dihina-hinakan oleh Tom Lembong yang sekarang kasus kamu juga bebaskan. Ingat Prabowo, kamu tuh menang itu bukan karena kamu tiba-tiba menang. Jokowi itu ada di belakang kamu. Saya memilih kamu itu karena bukan melihat kamunya saja, tapi saya melihat di mana Bapak Jokowi mendukung kamu secara tidak langsung ya. Dan ada Gibran di situ, saya dukung kamu. Ya kita sebenarnya percaya-percaya aja ya awalnya. Prabowo orang yang berkomitmen, orang yang tegas. Apalagi tentang bicara masalah ingin memberantas korupsi, serius ingin menuntaskan korupsi. Wah, kita tepuk tangan deh, salut. Tapi kenapa? Entah kenapa ya tiba-tiba Anda ingin menyelamatkan Hasto, menyelamatkan Tom Lembong ya. Dan tiba-tiba kemarin Megawati menyatakan mendukung kebijakan pemerintah yang pada akhirnya PDI Perjuangan tidak menjadi oposisi. Dikarenakan apa? Ada keuntungan tersendiri. Hasto akan dibebaskan oleh Anda. Pikirkan Pak, rakyat makin susah oleh kebijakan-kebijakan Anda yang sangat konyol ya. Sekarang malah cari masalah. Apakah kita harus percaya? Oh tentu tidak. Mohon maaf ya, mohon maaf. Begitu sakit hatinya kami ya melihat Anda menyelamatkan para bajingan di Indonesia ini. Saya akan kejar koruptor-koruptor itu bila perlu. Udahlah Pak, rakyat udah nggak percaya lagi sama peraturan-peraturan yang Bapak bikin. Saya jujur, saya juga kecewa Pak. Dengan putusan-putusan, dengan peraturan-peraturan yang Bapak bikin, saya sangat kecewa Pak. Saya nggak habis pikir Pak. Rakyat sekarang ini udah makin sengsara, ya kan? Makin susah, tapi dibikinlah peraturan-peraturan yang tambah menyusahkan rakyat. Gimana coba? Udahlah Pak, nggak usah teriak-teriak. Saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Nggak perlu. Rakyat udah nggak percaya. Rakyat udah kecewa sama peraturan-peraturan yang Bapak bikin, sama peraturan-peraturan pemerintah yang selalu menyudutkan dan menyusahkan masyarakat dan rakyat. Buat apa Bapak mengejar koruptor sampai ke Antartika? Orang yang ada aja bukannya di penjara malah dilindungin, malah diberikan amnesti, diberikan abolisi, diberikan kebebasan. Lalu gimana rakyat mau percaya? Rakyat mana yang mau percaya sama pemimpin-pemimpin yang seperti itu? Kalau Bapak saja sudah tidak bisa memberi ketegasan, bagaimana rakyat mau mengadu? Ya kan? Toh DPR sekarang sudah mati, sudah tidak berfungsi lagi, sudah tidak ada gunanya. Hanya logo yang ada, Dewan Perwakilan Rakyat, mengatasnamakan mewakili rakyat. Tapi apa gunanya? Sama sekali tidak mewakili rakyat. Saya masih ingat betul Pak, dulu ketika Bapak Jokowi memimpin negara ini selalu mengirim surat ke DPR agar mengesahkan undang-undang perampasan aset. Tetapi apa? Sampai saat ini pun DPR hanya diam. Tidak ada persetujuan satu orang pun di dalam DPR. Tapi ketika Bapak Prabowo mengirim surat ke DPR untuk memberi amnesti, memberi abolisi terhadap koruptor, DPR langsung setuju. Apakah itu yang dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat? Apakah itu yang dinamakan mewakili rakyat? Tidak Pak. Sekarang rakyat ini susah. Rakyat ini mau mengadu kepada siapa? Sedangkan pemerintah sendiri tidak pasti,
tidak memberi kepastian, tidak bisa menjamin kesejahteraan. Jadi tolonglah Bapak Presiden, berikan arahan-arahan, berikan arahan-arahan yang tegas kepada menteri-menteri, kepada bawahan-bawahannya Bapak, agar tidak asal memberi peraturan yang dampaknya terhadap rakyat, terhadap masyarakat. Rakyat ini sudah jenuh, Pak. Ya kan? Rakyat ini asetnya sudah terampas. Sementara Bapak memberi abolisi, memberi amnesti kepada koruptor. Lalu rakyat mau percaya kepada siapa? Ya kan? Yang lebih ironisnya lagi, ketika wakil presidennya Bapak dihina, dicaci maki oleh oknum-oknum tertentu, Bapak hanya diam, tidak berbuat apa-apa. Tapi ketika ada seorang koruptor di penjara, justru Bapak malah bertindak, diberikan amnesti, diberikan abolisi, diberikan kebebasan. Lalu kepercayaan rakyat mau kepada siapa? Jadi saya mohon kepada Bapak Presiden, tegaslah dalam memimpin negara. Jangan memandang bulu, jangan pilih kasih. Biar bagaimanapun Bapak dipilih untuk memajukan bangsa ini, bukan untuk memajukan politik-politik tertentu. Salam hormat Bapak Presiden. Hari ini kami di DPR RI telah mengadakan rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi, dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong, abolisi terhadap Tom Lembong, nomor Pres R43 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42 Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Prabowo dapat gelar Presiden Omong-omong. Ex-penyidik KPK sebut Prabowo khianati penegakan hukum. Saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam usai pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto. Bahkan, gelar baru kini ramai disematkan. Presiden Omong-omong, sebuah sindiran pedas terhadap janji-janji kampanye yang dinilai tidak ditepati. Langkah kontroversial Prabowo itu dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Ketua IM 57 Plus Institut Lakso Anindito, mantan penyidik KPK, mengecam keras langkah ini. Mirisnya, di tengah upaya penegakan hukum, Presiden justru memilih membebaskan terpidana korupsi, ungkap Lakso. Seperti diketahui,
Hasto divonis 3,5 tahun penjara atas suap kepada eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus Harun Masiku. Namun lewat restu DPR RI, Prabowo memberikan amnesti, membebaskan Hasto dari hukuman. Lakso memperingatkan langkah ini bisa jadi presiden buruk dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Bukan hanya itu, rakyat juga dibuat resah oleh kebijakan lain, dari rencana pemblokiran rekening yang menganggur hingga penyitaan lahan HGB dan HJU yang tak produktif selama 2 tahun. Di media sosial, gelar Presiden omon-omon kian viral, simbol kekecewaan terhadap janji kampanye yang dianggap hanya omon-omon. Apakah ini tanda awal kemunduran penegakan hukum? Atau ada kompromi politik demi kekuasaan baru? Rakyat hanya bisa bertanya, mana janji perampasan aset koruptor yang dulu dielu-elukan? Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah Anda juga kecewa dengan kebijakan Presiden Prabowo? Kalau saya sih, kecewa banget. Jujur, kalau nggak ada Gibran, Sya nggak akan milih Prabowo. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Follow akun ini untuk berita terbaru lainnya. Ya, itu tadi videonya ya teman-teman ya. Video dari fans Jokowi yang katanya menyesal memilih Pak Prabowo. Bahkan di antara mereka ada yang hatinya terluka sampai bernanah teman-teman. Sebagai penyeimbang kita akan melihat video dari pendukung Pak Prabowo ya teman-teman ya. Dan kebetulan di sini saya adalah pendukung Pak Prabowo. Saya orang yang 3 kali berturut-turut memilih Pak Prabowo. Karena itu saya masih meyakini apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah yang terbaik. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk merangkul, bukan memukul. Dengan catatan saya berharap abolisi dan amnesti yang dilakukan oleh Pak Prabowo kepada koruptor ini adalah hal pertama dan terakhir dilakukan oleh beliau. Saya masih sangat meyakini visi dari Pak Prabowo memimpin negara ini sesuai dengan judul buku beliau yaitu Paradok Indonesia, di mana semua keputusan dan kebijakan pemerintah harus berasal dari suara rakyat. Dan yang terpenting, hukum di Indonesia harus diperbaiki, benar-benar diperbaiki, ke depannya menjadi lebih baik. Hukum di Indonesia harus benar-benar seimbang, tidak tebang pilih. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita simak video dari pendukung Pak Prabowo ya teman-teman ya. Dan ini merupakan perwakilan dari suara hati saya. Ini dia videonya. Bapak Prabowo Subianto memberikan abolisi untuk kasus Tom Lembong. Salam APBN, ambil positif bawa negatif, tonton videonya sampai habis. Akhirnya Bapak Presiden Prabowo Subianto mendengarkan teriakan-teriakan masyarakat, mendengarkan teriakan netizen gitu ya, untuk kasus Tom Lembong, dan akhirnya Bapak Prabowo Subianto itu memberikan abolisi dalam kasusnya Tom Lembong ini sendiri. Permasalahannya netizen seperti biasa, kalau sudah benci, ya tetap benci. Dibilang sok pahlawan, dibilang ini, dibilang itulah, bagaimana? Kemarin ribut pada nggak terima Tom Lembong divonis 4,5 tahun bui. Nyalahinnya Presiden Prabowo Subianto. Bilanglah hukum Indonesia bobrok, nggak adil, ketidakadilan tidak ada, bla 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 bla. Sekarang Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi untuk Tom Lembong, tetap aja dihina juga, dibilang pahlawan kesiangan. Lah ente maunya bagaimana dah? Tujuan kalian berisik teriak-teriak apa segala macam itu buat apa? Untuk didengar presiden kan? Sekarang presidennya udah dengar, udah dibantu sama presiden, diberikan abolisi sama Pak Prabowo Subianto. Kalian juga masih begitu, kalian memang berisik, kayak mana lah rupanya. Buat kalian yang nggak tahu abolisi itu apa, jadi abolisi itu adalah hak yang dimiliki oleh kepala negara atau presiden untuk menghapuskan tuntutan pidana. Emang serba salah. Kalau emang udah benci, apapun yang dilakukan itu salah. Gua memang pendukung Bapak Prabowo Subianto, tapi ketika Bapak Prabowo Subianto dan kebijakan-kebijakannya ada yang menurut gua kurang, pasti gua kritik juga. Giliran gua kritik juga, dibilangnya apa? Ya itu kan lu yang dukung, itu kan lu yang milih, itu kan lu yang blablabla. Lah, ya kan gua mendukung Bapak Prabowo bukan berarti gua membenarkan apapun keputusannya dia. Kalau kalian perhatiin konten-konten gua ya, konten gua tuh banyak kok yang secara tidak langsung mengkritik Bapak Prabowo Subianto, bahkan secara langsung gua juga mengkritik pemerintahan kita saat ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Masih nggak ngerti kalian ini maunya apa? Kalian memang maunya Abah kan yang jadi presiden gitu. Ya siapapun pemimpinnya kalau selain Abah semuanya salah. Mau dia bener pun pokoknya salah. Tapi giliran sekarang Presiden Prabowo Subianto mendengarkan teriakan-teriakan kalian, mendengarkan keluh kesah masyarakatnya, dan dikabulkan, kalian nggak ada apresiasinya kepada Bapak Presiden kita. Pokoknya sebelum Abah yang menjadi presiden di negara ini, semuanya salah. Giliran sekarang Bapak Prabowo Subianto mengeluarkan kartu saktinya, tetap aja dianggap pahlawan kesiangan lah, dianggap omon-omon, dianggap ini, dianggap itu. Hei manusia, kalian itu manusia, bukan binatang. Kalian itu diberikan
diberikan ini, kalian itu diberikan ini. Jangan matikan hati kalian. Tapi susah sih, kalau udah mati emang susah hidup lagi. Kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, kata-kata dari saya adalah salut dan terima kasih. Karena kemarin pun gue juga kontenin tentang kasus Tom Lembong, walaupun terlambat gitu ya, karena gue harus mempelajari dulu kasusnya dan segala macam. Dan akhirnya gue juga ikut secara tidak langsung membela Tom Lembong gitu ya. Karena menurut gue di kasus Tom Lembong ini memang banyak yang janggal gitu loh, kayak tidak ada aliran dana masuk ke rekening dia pribadi, dia juga tidak memperkaya diri, dia juga tidak memperkaya orang lain dan segala macamnya. Mens reanya juga tidak ditemukan, niat jahatnya tidak ditemukan dan segala macamnya itu janggal. Tapi sekarang untuk Pak Prabowo Subianto, salut. Saya menyesal telah memberikan suara dan dukungan saya kepada Pak Prabowo Subianto untuk bisa menjadi presiden di Republik ini. Ya kurang lebih itulah yang saya banyak banget baca di kolom komentar saya di beberapa video saya yang terakhir, dan banyak banget DM yang masuk kepada saya berharap bahwa saya akan menyampaikan hal yang sama. Tapi mohon maaf, sampai kapanpun saya tidak akan pernah menyampaikan hal yang seperti itu. Karena 3 kali berturut-turut saya memberikan suara saya, dukungan saya kepada Pak Prabowo untuk bisa memimpin negeri ini menjadi negeri yang lebih baik. Ya. Semenjak masalah kasus amnesti dan abolisi yang diberikan oleh Pak Prabowo terhadap Hasto dan Tom Lembong, banyak banget orang-orang yang mendengungkan bahwa saya memiliki penyesalan bahwa kebijakan ini tidak pro rakyat, kebijakan ini begini, kebijakan ini begitu, bahwa Pak Prabowo itu lebih mementingkan politik dibandingkan suara rakyat. Jujur ini sebuah kelucuan gitu buat saya. Kenapa saya bikin video ini? Karena saya benar-benar sudah muak dengan suara-suara dengungan yang seperti itu. Kalau memang kamu dari awal tidak mau milih, kenapa kamu harus menentukan pilihan? Kamu bisa pilih yang lain kok kalau kamu mau merasa ada yang lebih baik daripada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kenapa harus menjatuhkan pilihan kepada mereka? Itu kan pilihan kamu. Kita tidak ada melakukan paksaan kepada siapapun. Jadi, apapun ke depannya hasil pilihan kamu, ya diam cangkemmu gitu. Dan kalau kamu bilang, kebijakan-kebijakan nggak pro rakyat, setelah saya lihat-lihat dan saya perhatikan, bahkan saya dapat komunikasikan dengan orang-orang yang mendengungkan penyesalannya, bahwa mereka tuh hanya memahami sebagian atau bahkan permukaan aja daripada kebijakan yang dikeluarkan. Ini kita ngomong masalah rekening dorman lah, masalah tanah lah, masalah pajak lah, masalah segalanya. Ketika saya ajak bicara, karena mereka nggak memahami sepenuhnya. Mereka hanya dengar daripada isu-isu yang beredar, yang dibuat narasi oleh orang-orang yang sengaja ingin provokasi, dan mereka percaya. Tapi ketika saya minta penjelasan satu persatu, apakah kamu benar-benar ngerti? Mereka nggak pernah mengerti. Dan lantas masalah amnesti dan abolisi, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo nyata-nyata demi kestabilan politik yang ada di Indonesia. Coba kamu pikir deh, kalau misalnya itu 2 orang tadi masih nggak diberikan amnesti dan abolisi, emang nggak ada gejolak. Satu tuh sudah nyata-nyata bahwa bilang, saya akan munculkan kuda tuli nomor 2. Yang satu lagi, nggak kurang lebih sama. Dan kalau nih ya, terjadi chaos, demo, yang rugi siapa? Kalian, rakyat. Itu baru kita ngomong yang kelihatan aja. Gak usah ngomong yang nggak kelihatan lah, yang kelihatan depan mata aja. Memimpin negeri ini, di dalam negara ini ya, tanpa politik, itu mustahil. Sehingga apa? Kestabilan politik harus didapatkan. Ada harga yang dibayar? Iya ada. Tapi apa? Kepentingan rakyat. Kalau misalnya nih, bahwa yang ini, backingannya, ada yang kalian nggak pahami. Ini udah nyata, oposisi di legislatif. Ketika ada kebijakan yang mau diajukan oleh eksekutif, terus dijegal, siap nggak kalian bahwa Astacita yang sudah diharap-harapkan bisa dilaksanakan, akhirnya harus dibatalkan? Karena apa? Terjegal oleh legislatif. Nggak pernah kepikiran sampai segitunya kan kalian. Well, kalau misalnya kalian memikirkan, wah ini Pak Prabowo mengorbankan seorang Pak Jokowi gitu ya. Saya rasa semua tindakan politik ya itu sudah ada konsekuensinya. Dan kalau kalian mau lihat, saya rasa Pak Prabowo juga sudah berkoordinasi dengan Pak Jokowi, sehingga kalau kalian mau ingat-ingat kemarin beberapa waktu lalu ada Kongres PSI di mana tuh ya yang Seskap dan segala macam tuh sama Pak Sugiono dengan Pak Prasetyo Hadi Giring nari-nari di sebuah warung, di mana di warung itu juga tuh ya Pak Prabowo dan Pak Jokowi bicara. Kita nggak pernah tahu gitu. Ya jadi kalian yang mengira-ngira, yang berasumsi secara liar, terus bicara begini begitu, ya kalian yang percaya akan hoax, bicara begini begitu, tanpa kalian benar-benar memikirkan dasarnya kenapa keputusan itu bisa diambil. Dan kalau masalah bendera One Piece, ya ungkapkanlah kekecewaan kalian, silahkan aja. Tapi tolong kekecewaan itu yang berdasar. Kalau kalian kecewa akan hoax-hoax yang kalian percaya, yang bodoh itu siapa? Yang bodoh adalah orang yang mempercayai hoax
yang sebenarnya kebenarannya nggak ada, kebenarannya nggak seperti itu. Mirisnya melihat apa yang terjadi di negeri ini. Saya nggak akan ngomong seperti ini kalau misalnya kalian-kalian ya ada yang kecewa, yang mengatasnamakan diri kalian adalah pendukung Pak Jokowi yang sampai menyerang secara personal. Saya nggak akan ngomong kalau nggak ada yang seperti itu. Tapi saya yakin bahwa sebenarnya kalian juga ingin sesuatu yang terbaik buat bangsa ini. Jadi mari kita bersatu ya dengan apa yang sudah susah payah Pak Prabowo lakukan. Kalau orang yang menginjak-injak, orang yang menghinakan dirinya saja dirangkul kembali, apa mungkin gak sih orang yang benar-benar mendukung dibuang begitu aja? Pak Prabowo itu adalah seorang prajurit sejati. Jangankan nih ya, orang yang jelas-jelas mendukung dia. Kalian pernah dengar gak sih cerita di mana dia sampai kembali lagi di dalam medan perang untuk menjemput bawahannya yang terluka. Dia mempertaruhkan dirinya untuk bisa menjemput itu orang yang terluka, prajurit yang terluka, untuk bisa dapat barang-barang selamat. Ya udahlah, kalau kalian masih nggak paham, suka-suka kalian, tapi saya mohon gunakanlah ini kalian ya, sebaik mungkin pikirkan dengan tenang, jangan pakai emosi, dan pikirkan juga kalau kalian emosi dan berbuat anarkis atau membuat kericuhan yang ujungnya rugi, siapa? Itu dia videonya ya teman-teman ya. Jadi ada pro dan kontra terhadap abolisi dan amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Dan itu merupakan hal yang biasa menurut saya teman-teman. Pokoknya buat Pak Prabowo tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Saya pribadi mendukung Pak Prabowo. Sehat selalu buat Pak Prabowo. Cukup sekian informasi yang saya sampaikan ya teman-teman ya. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Salam waras, salam akal sehat. Perbedaan itu hal yang biasa. Karena ini negara demokrasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.